everything. Shut down. Enemy killing spree. An ally has been slain. An ally has been slain. Enemy triple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Jumhari dari kelas M12 dengan nomor BP 19101155310537. Di mata kuliah sumber daya manusia ini saya akan membuat video sesuai apa yang diperintahkan oleh dosen waktu minggu kemarin. Langsung saja saya jelaskan dari proses rekrutmen. Langkah-langkah proses rekrutmen di suatu perusahaan. Di setiap perusahaan pasti biasa membutuhkan proses rekrutmen yang efektif. Selain untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia kompeten, hal ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan citra sebagai perusahaan yang berkualitas dan dinamis. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat digunakan untuk memandu proses rekrutmen ideal. Pertama, menganalisis kebutuhan posisi. Perusahaan harus menentukan terlebih dahulu kebutuhan rekrutmen karyawan baru. Jika karyawan lama tidak dapat segera mendapatkan bantuan, beban kerja yang meningkat akan menurunkan kinerja mereka. Alasan lain mungkin untuk kebutuhan rekrutmen adalah pembukaan departemen baru atau transfer posisi. 2. Merencanakan proses rekrutmen. Proses rekrutmen selanjutnya adalah perusahaan menyiapkan pekerjaan untuk posisi yang dibutuhkan. Tuliskan deskripsi pekerjaan, kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan, yang menentukan di mana mereka akan dipekerjakan. Selain itu, jangan lupa untuk mengidentifikasi tanggung jawab bekerja dari tim pengembangan sumber daya manusia. Ini memantau, mengklarifikasi pelamar, melakukan wawancara, dan terakhir memberikan kesempatan kerja. 3. Pasang lowongan. Tim pengembang sumber daya manusia dapat mempublikasikan pengumuman internal tentang lowongan kerja baru untuk mendapatkan lowongan kerja dari sumber daya manusia yang ada. Kemudian memilih mereka melalui media yang kita terbitkan dan seperti media cetak atau online yang memiliki pasangan pasar pembaca yang sesuai kebutuhan perusahaan kita. 4. Memproses lamaran kerja, melakukan wawancara dengan iklan pekerjaan yang efektif. Lamaran kerja akan segera tiba sebelum pasti tim pengembang SDM sudah menyiapkan kriteria seleksi untuk membantu proses eliminasi jika pelamar terlalu banyak. Kelima, pilih kandidat yang cocok diberikan kesempatan kerja. Jika semua langkah yang di atas sudah dilakukan, maka HRD akan siap untuk menyeleksi kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ketua dan terakhir, ketika orang yang terpilih dipanggil, yang perlu dilakukan adalah merundingkan gaji tunjangan perusahaan seperti uang lembur, asuransi kesehatan, dan lain-lain. Jangan lupa untuk memberikan para kandidat tanggal mulai bekerja sehingga mereka memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan tugas di perusahaan sebelumnya. Setiap perusahaan sangat membutuhkan karyawan yang berkualitas tinggi agar dapat melakukan pekerjaan terbaik sesuai dengan kinerja mereka. Selama ini kualitas pegawai tergantung tahap atau prosedur pengawal atau prosedur rekrutmen. Melalui prosedur rekrutmen karyawan yang baik, Anda akan mendapatkan karyawan berkualitas yang membantu mengembangkan perusahaan Anda.
Selanjutnya, seleksi. Selanjutnya adalah metode-metode yang dilakukan saat seleksi di suatu perusahaan. 1. Pekerjaan iklan. Salah satu opsi paling umum untuk merekrutmen eksternal adalah menggunakan iklan yang dicetak di surat kabar lokal, nasional, ataupun internasional. Iklan ini untuk pelamar juga dapat ditampilkan di media seperti televisi, radio, dan lain-lain. Kalau sekarang pasti dengan media sosial. Rekomendasi dari internal perusahaan. Dalam pengaturan dari luar, manajemen dapat membuat rekomendasi kepada karyawan. Karyawan perusahaan dapat mengusulkan anggota keluarga atau kenalan yang cocok untuk posisi yang kosong. Ini yang biasa disebut dengan kekuatan dari dalam atau pakai jalur orang dalam. Perusahaan penyediaan tenaga kerja. 3. Perusahaan penyediaan tenaga kerja. Perusahaan yang membutuhkan pekerjaan juga menggunakan jasa agen atau pemasok tenaga kerja untuk mengisi lowongan. 4. Lembaga pendidikan. Biasanya dalam kasus lembaga pendidikan, pekerja biasanya menarik karyawan yang potensial. Perekrutan melalui lembaga pendidikan hanya membawa pekerjaan yang kurang Perekrutan melalui lembaga pendidikan biasanya hanya membawa serta pekerjaan yang kurang berpengalaman dan pekerjaan yang tidak bisa mereka lakukan karena mereka merekrut karyawan setelah lulus dari sekolah atau perguruan tinggi. Namun ada juga yang memiliki kontak alumni mereka untuk menemukan pelamar yang sudah memiliki pengalaman di bidang yang diinginkan. Yang kelima, seleksi lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan biasanya menawarkan layanan iklan untuk mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan. Pemerintah, terutama Departemen Tenaga Kerja, untuk merupakan pencari kerja, membantu pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan pekerjaan. Seleksi, jadi kesimpulannya, seleksi dapat diartikan sebagai kegiatan dalam MSDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan, berarti telah terkumpul pelamar dengan jumlah yang banyak dengan syarat-syarat yang ditentukan untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Proses ini dimulai ketika pelamar melamar pekerjaan dan diakhiri dengan keputusan penerimaan. Dalam prosedur seleksi karyawan, berbagai macam metode alat seleksi dapat digunakan untuk menemukan individu yang paling sesuai di pekerjaan ini, walaupun tidak ada prosedur baku yang untuk memilih suatu pekerjaan. Yang terakhir, penempatan para tenaga kerja. Dalam peraturan menteri, yang dimaksud dengan penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan memberi kerja dalam pengisian lowongan kerja yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan mereka. Seleksi, rekrutmen, dan penempatan kerja ini sangat penting karena jika suatu pekerjaan ini ditempatkan di tempat yang salah, maka dia tidak akan bekerja secara maksimal, sekaligus dapat merugikan perusahaan. Jadi seleksi, rekrutmen, dan penempatan kerja itu adalah
suatu yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menyortir pelamar pekerjaan agar mendapatkan karyawan yang berkualitas. Kalau tidak dilakukan dengan demikian, banyak perusahaan akan dirugikan karena mendapatkan karyawan yang tidak sesuai dan tidak dapat membantu berkembangnya suatu perusahaan. Sekian video tentang pembelajaran matkul ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf kepada Allah, saya minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.